Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Zainuddin. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di RPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 2015 03148500. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara luring di SMA Negeri 1 Sebulu. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji, dimohon saran dan masukannya atas video pembelajaran saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi tentang kombinasi ya. Dimana sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah bagusnya kita awali dengan berdoa. Ya, Ibu minta ketua kelas silakan memimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Alhamdulillah doa dimulai. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan dulu sebelum kita masuk ke materi inti. Yang pertama, di sini peserta didik harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan kombinasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Oke, yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian ada pun mekanisme dari pembelajaran ini. Yang pertama, nanti kalian itu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti salah satu dari kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD yang nantinya Ibu bagikan, ya. Kemudian dari penyelesaian LKPD itu harapan Ibu semua anggota dari kelompok itu bisa aktif, ya, dalam menyelesaikan soal-soal atau masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya, nantinya sebelum kalian menyelesaikan, Ibu akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan materi kombinasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau mengingatkan kembali. Masih ingatkah dengan materi perkalian dan pembagian atau notasi faktorial? Yang mana faktorial itu disimbolkan dengan kayak tanda seru, ya, seperti ini. Oke? Ya. Nah, untuk perkalian dan pembagian faktorial, misalnya 5 faktorial, berarti cara penyelesaiannya atau uraiannya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai dengan angka secara kecil. Untuk pembagian faktorial, 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Kalau 7 faktorial berarti kita uraikan sampai dengan 3 faktorial, ya? Ya. Kenapa di sini sampai 3 faktorial? Karena pembagiannya kan di sini ada 3 faktorial. Supaya sudah banyak berhitung, supaya memudahkan kalian untuk berhitung, makanya cukup kita hitung sampai 3 faktorial saja. Seperti ini. Ini kita korek karena
3 faktorial, 3 faktorial kan sama dengan 1. Sehingga hasil dari pembagian 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 880. Atau bisa dituliskan juga seperti ini. Ini 3 faktorial dibagi 3 faktorial dicoret karena menghasilkan 1. Sehingga ini yang diuraikan hanya sampai dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa dilihat rumus dari kombinasi. Ya, jadi cara menentukan kombinasi C N, K atau C N K sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial dikali K faktorial, di mana K lebih kecil atau sama dengan N. Ya, ya itu rumus yang digunakan untuk menentukan kombinasi. Nah, di sini Ibu bisa memberikan perbedaan. Jadi dari uraian tadi, ilustrasi yang tadi disampaikan, di sini kita bisa menyimpulkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yang pertama, untuk permutasi urutannya perlu diperhatikan, sedangkan kombinasi urutannya tidak perlu diperhatikan. Untuk permutasi menyusun data sandi, sedangkan kombinasi menyusun kelompok. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk permutasi menyusun susunan organisasi, misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini untuk kombinasi itu memilih dari delegasi. Misalnya delegasi ini dalam suatu rapat kita pilih untuk yang bertugas sebagai didelegasikan menjadi ketua ketua kelompok, ya, itu maksudnya. Kemudian menentukan posisi duduk pada meja untuk permutasi, mengambil 2 bola dari wadah. Jadi bisa diperhatikan tadi ilustrasi sebelumnya. Untuk kombinasi itu bisa kita mempamerkan bola ataupun cat yang sudah di ini tadi campuran cat, ya. Kemudian ini Ibu ada berikan contoh. Dari 10 peserta didik terbaik di kelas akan dipilih 2 orang menjadi wakil studi tour ke museum ulang pengalaman. Ini maksudnya tadi yang delegasi. Ya, jadi ada 2 orang yang didelegasikan untuk mengikuti studi tour. Ada beberapa cara pemilihan wakil studi tour tersebut. Jadi caranya kita harus menentukan N-nya dulu. Yang mana N, yang mana K-nya. Nah, dari soal yang ini, dari 10 peserta didik terbaik di kelas akan dipilih 2 orang menjadi wakil studi tour. Nah, untuk N-nya 10, kemudian K-nya 2. Sehingga jika kita menggunakan rumus kombinasi ini seperti ini. K 10, berarti 10 faktorial karena N-nya 10. Kita tuliskan ini 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 2. Karena tadi kan rumusnya N dikurang K dikali K faktorial. Sehingga 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kenapa berhenti pada angka 8? Ada yang tahu? Karena pembagiannya berakhir pada angka 8. Jadi kita cukup hanya mengambil 8 faktorial saja supaya lebih memudahkan Anda dalam menghitung. Ya, 8 faktorial cukup sampai 8 faktorial saja. Nah, kemudian ini kita uraikan
8 faktorial dibagi 8 faktorial kan hasilnya 1 ya? Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 kali 9 dibagi dengan 2 dikali 1. 90 bagi 2 sama dengan 45. Ya, jadi cara pemilihan wakil studi tour ada 45 cara. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Ya, jadi itu tadi contoh pertama ya. Kalau contoh kedua, jadi sama saja. Jika kita menggunakan kombinasi, otomatis rumus yang digunakan selalu seperti ini. Kn K N faktorial dibagi N kurang K faktorial dikali K faktorial. Yang pertama kalian harus mengetahui nilai N-nya dulu, kemudian nilai K-nya, ya. Nah ini nanti untuk memudahkan kalian memasukkan nilai N dan K-nya di sini, sehingga mudah dihitung. Jangan sampai terbalik. K dinilai N dinilai K, ya. Jadi harus dibaca betul-betul soalnya, ya. Seperti contoh berikut. Pada ulangan matematika, setiap peserta didik diminta untuk menjawab soal dari 7 soal yang disediakan. Kemudian, jika peserta didik memilih secara acak soal yang dikerjakan, berapa banyak cara peserta didik dalam memilih soal yang akan diselesaikan? Dari contoh 1 dan contoh 2 ini, kalau kita perhatikan nilai N-nya itu selalu yang disediakan ya, nilai yang tinggi ya, besar. Oke. Ya kan tadi juga 10 dengan 8. N-nya selalu bernilai ya. Jadi untuk memudahkan kalian menentukan N dan K, perhatikan N-nya pasti selalu lebih besar dibanding dengan K. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, cara penyelesaiannya sama dengan tadi. Karena di sini kita lihat, di sini kan ada 4 faktorial nilai tertinggi ya pembagiannya. Jadi untuk uraian di atas di faktorial cukup kita ambil sampai nilai 4 faktorial saja. Nanti yang kita uraikan hanya ini saja. 7 kali 6 kali 5 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Karena ini kan dibagi dengan ini hasilnya sama. Sehingga hasilnya adalah, oh iya, ini 6 sama halnya dengan 3 kali 2. Sehingga yang tersisa yang kita hitung hanya 7 dikali 5. Oke, bisa dipahami di sini? Sampai di sini? Kenapa 7 kali 5 saja? Karena ini 6 kan sama halnya dengan 3 kali 2. Sehingga kita coret ini, sehingga hasil akhirnya adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Berjalan seperti ini. Yang jelasnya, intinya kalian harus memperhatikan hasil pembagiannya itu nilai tertinggi faktorialnya berapa, kemudian disampaikan dengan nilai. Oke? Oke, ini Ibu ada soal permutasi. Jadi dari perbedaan permutasi dan kombinasi tadi Ibu tunjuk di sini permutasi. Untuk rumus permutasi itu P N K sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial. Apa perbedaan dari rumus kombinasi tadi? Kalau kombinasi tidak. Ya, kombinasi itu urutannya tidak perlu diperhatikan. Kemudian di sini dia N dikurangkan dikali K faktorial. Itu ya perbedaannya. Jadi kemudian simbolnya juga ya, N K sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial dikali K faktorial.
Nah, bisa diperhatikan perbedaannya. Yang pertama dari rumusnya, kemudian permutasi tidak harus diperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak perlu diperhatikan ya. Oke, kalau soal permutasi, misalnya ya, pada kelas 10.1 wali kelas akan mengadakan pemilihan perangkat kelas. Jumlah peserta didik pada kelas 10.1 yaitu peserta didik wanita terdiri dari 16 orang dan peserta didik laki-laki 14 orang. Akan dipilih perangkat kelas yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Rapat cara pemilihannya dapat dilakukan oleh wali kelas tersebut dalam memilih perangkat kelas tersebut. Nah, jadi untuk menentukan N-nya, karena ini jumlah siswa kelas 10.1 itu sama dengan 30, terdiri dari 16 putri dan 14 laki-laki. 16 tambah 14 30, sehingga N-nya bernilai 30. Kemudian ikannya 4, sehingga tidak diminta masukan 34. 30 faktorial dibagi dengan 30 dikurang 4 faktorial. Ya. 30 dibagi 26 sama dengan, jadi ini diuraikan hanya sampai 26 faktorial saja. Karena di sini kan pembagiannya sampai dengan 26. Jadi bisa dipahami antara permutasi dan kombinasi. Oke, mungkin itu saja yang ingin dijelaskan untuk pengisian LKPD nanti yang diperlukan ya. Mungkin langsung saja Ibu membagikan LKPD. Ingat, dalam penyelesaian LKPD ini diberi waktu 20 menit. Kemudian nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, dibaca petunjuknya. Ada petunjuknya. Ya, itu ada petunjuk penyelesaiannya ya. Kelompok berapa, kemudian nama anggotanya apa dia. Oke, silakan pengalamannya dituliskan kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Nama anggotanya di sini ya? Iya. Dibaca betul-betul soalnya, tentukan yang mana nilai N, yang mana nilai K. Ya. Iya, yang di sama ya. Cukup 4 faktorial jadi ini cukup 4 faktorial. Ya bisa begini, tapi lebih mudahnya 5 dikali 4 faktorial. Ini kan 4 faktorial. Kan satu faktorial bukan faktorial. Ini dicoret, kemudian hasilnya adalah ada 2 soal ya. Silakan. Mungkin bisa mulai presentasi. Silakan dari kelompoknya depan. Ya, jadi mohon perhatiannya yang lain lagi kelompok 2 presentasikan hasil karyanya, hasil penyelesaian karyanya mungkin bisa disesuaikan dengan jawaban Anda. Jika ada jawaban yang berbeda, bisa langsung dipertanyakan, ya.
dipahami ya? Oke, yang lain bisa menanggapi atau memberikan masukan. Jawabannya seperti apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devika Nisa Ramadhani. Saya Desyananta. Saya Siti Oyomulika. Saya Anissa Zaliani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD. Kami membahas tentang materi kombinasi. Inilah hasil dari LKPD kami. Warna mencampur 3 warna dari 4 warna di Perhatikan yang lain menyamakan jawaban yang Anda kerjakan. menghasilkan susunan yang terjadi. HBM sama dengan MBK. BMK sama dengan BMK sama dengan KMB. MKH sama dengan HKM. KHB sama dengan PHK. Maka akan menghasilkan ada 4 warna baru. ya, jadi tersusun 4 warna baru ya. Iya. Oke, kemudian dari hasil rumusnya didapatkan Dari mencampur 3 warna dari 4 warna yang diperoleh. ya. Rumus yang didapatkan adalah ini 4,3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Selanjutnya Mencampur 4 warna dari 4 warna diperoleh. Susunan yang terjadi akan menghasilkan hijau, biru, merah, kuning sama dengan kuning, merah, biru, hijau. Maka akan menghasilkan warna satu baru. Satu warna baru. ya. Oke. Sehingga didapatkan rumusnya 4,4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Oke. Ya, gimana dengan kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk jawaban pertama? Atau ingin memperbaiki? Ada yang salah? Silakan. Atau ada masukan? Sama semua ya? Jawabannya? Oke, lanjut yang kedua. Diketahui N-nya 8 dan K-nya 4. Jadi C N K sama dengan N faktorial bagi N kurang K faktorial kali K faktorial. C N K 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Maka 8-nya kan difaktorialkan menjadi sampai Ya, silakan. Dari 8 faktorial dan dikurangkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya dikali 6 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1680 itu dapat dari mana? 1680 itu dapat dari mana? Dapat itu dari 8 kali 7 kali 160 atau 1880?
dapat dari 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali ya. Kemudian dari 24 dapat dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itulah hasil jawaban dari kelompoknya Rizky. Dari kelompok lain gimana? Ada pertanyaan? Atau ada masukan untuk kelompok dari Rizky? Gimana? Sama semua jawabannya? Sama ya? Ya, jika sudah selesai mungkin bisa disimpulkan dari hasil penyelesaiannya. Silakan. Kesimpulan dari kombinasi, pertama-tama harus memiliki kemampuan awal dalam pembagian dan perkalian faktorial. Menggunakan rumus yang tepat, harus mengetahui N dan K-nya, tak perlu memperhatikan urutannya. Oke, itulah kesimpulan dari hasil penyelesaian LKPD dari kelompoknya Rizky ya, atau kelompok 2. Ya, kalau sudah selesai, mungkin kita akhiri. Baiklah, kami tutup presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk penyelesaian LKPD dari kelompok, semua kelompok menyatakan bahwa jawaban yang dimiliki itu sama ya. Untuk apa namanya kesimpulannya, Ibu tambahkan sedikit. Jadi dalam menyimpulkan hasil penyelesaian dari LKPD kalian itu intinya kan kalian menentukan nilai dari kombinasi ya. Nah, cara menentukan kombinasi yang pertama kita harus perhatikan yaitu rumus yang digunakan. Kemudian kita harus mengetahui yang mana nilai N-nya, yang mana nilai K-nya. Kemudian tentunya kompetensi awal yang harus Anda miliki sebelum menentukan kombinasi yaitu menentukan perkalian dan pembagian faktorial. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi ini. Untuk untuk selanjutnya mungkin Ibu tanya sedikit terkait dengan pelajaran ini. Menurut kalian apa kesulitan yang kalian hadapi dalam proses pembelajaran ini? Kemudian yang kedua, apa kendala yang kalian hadapi pada saat penyelesaian LKPD? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dariku, jawab pertanyaan dariku? Jika tidak ada kendala yang kalian hadapi, alhamdulillah berarti berhasil dong ya. Tidak ada kendala dalam menyelesaikan LKPD? Tidak. Ya, untuk selanjutnya akan memberikan soal uraian itu nantinya ini bisa dikerjakan di rumah, besok kumpulkannya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang peluang majemuk ya. Harapan Ibu nantinya untuk materi selanjutnya terkait dengan peluang majemuk supaya anak-anakku sekalian tidak kesulitan dalam mempelajari itu. Alangkah baiknya mungkin di awal sudah diulang-ulangi dulu apa yang sudah Ibu berikan ya. Jadi pada saat pembelajaran selanjutnya itu lebih enak lagi mempelajarinya.
karena materi selanjutnya tidak lepas dari materi sebelumnya. Ya, harus lebih semangat lagi nak ya. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu akhiri. Takutnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.